Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Minggu tanggal 14 Maret 2021, Tuhan masih menyertai kita untuk bersama-sama memuji dan menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan disambut dengan panggilan berbakti di dalam Wahyu 2 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di surga. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala nafas kehidupan selama 1 pekan ini, atas segala berkat dan campur tangan Tuhan, serta perlindungan yang hanya daripada Engkau. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Itu semua atas campur tangan Tuhan, itu semua atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus kepada kami. Kami berdoa untuk awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami pada hari ini. Kiranya kuasa Tuhan yang menyertai, melawat, melindungi kami juga Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari roh marah bahaya, bibit penyakit yang mengganggu kami. Berikanlah kami kekonsentrasian dalam mengikuti ibadah kami pada hari ini. Biarlah roh jahat Engkau usir, Engkau jauhkan daripada kami. Kami juga berdoa buat para tim yang bertugas. Kiranya kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi kepada kami. Biarlah kuasa-Mu, kata-kata yang hanya daripada-Mu yang terucap bagi kami. Dan kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Engkau campur tangan jika mereka lemah fisik, lemah tubuh, banyak percobaan, persoalan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Kiranya kuasa Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami hari ini. Karena kami hanya untuk memuji dan menyenangkan nama-Mu. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk kita hari ini di dalam pujian Bapa Engkau sungguh baik.
berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita menaikkan pujian kembali, kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat 1 sampai 17 yang akan disampaikan oleh Singer. Amsal 11 ayat 1 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya,
Marilah kita angkat satu pujian, Aku datang dan ku bersujud. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita saling mendoakan dan memperhatikan supaya kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa untuk kita belajar firman Tuhan
pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami memiliki jaminan keselamatan, kepastian kapan saja Engkau memanggil kami pasti masuk surga karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Secara jasmani dan rohani Engkau memberkati kami. Saatnya pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, Engkau menolong sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat-Mu dapat memperhatikan penjelasan firman dengan kesungguhan hati. Dan pada akhirnya kami semua siap sedia untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah diperlengkapi untuk melayani Tuhan di dalam jemaat. Sebagai nas yang mendasari tema kita dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepalanya. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Kita melihat gambaran yang sangat sempurna dari jemaat lokal, di mana kumpulan orang percaya yang sudah bertobat, percaya Yesus Kristus, yang sudah mati menanggung dosa mereka di atas kayu salib, sehingga mereka hidup untuk memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, dari gambaran jemaat di Efesus yang sedang digembalakan oleh Timotius, ini menjadi kerinduan kita semua sebagai jemaat lokal sampai hari ini, dan bahkan sampai Tuhan datang. Tuhan melengkapi jemaatnya dengan firman Tuhan yang ditulis oleh para rasul dan para nabi, dan kemudian melengkapi jemaatnya dengan gembala, dengan pengajar, dengan penginjil, dan dengan diaken untuk melayani bersama-sama. Mengapa Tuhan begitu mengasihi jemaatnya? Karena kerinduan hati Tuhan supaya jemaatnya yang tinggal di bumi ini menjadi kesaksian yang cemerlang, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, di mana semua orang yang mau mencari tahu kebenaran datang kepada jemaat. Jemaat yang pergi sampai ke ujung bumi. Supaya jemaat berdiri kokoh, itulah sebabnya diperlengkapi, diajar, digembalakan, dilayani, supaya tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya di setiap jemaat lokal ada gembala,
jemaat yang bertanggung jawab atas kawanan domba milik Allah, yaitu jemaat Tuhan Yesus Kristus. Nah, atas dasar itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu sebagai anggota gereja tentu diperlengkapi oleh firman Tuhan, diperlengkapi oleh pengajaran, diperlengkapi oleh penggembalaan, bertumbuh secara rohani, imannya menjadi dewasa, sehingga kita semuanya menjadi jemaat yang hidup milik Tuhan. Pada pagi hari ini yang menjadi judul khotbah, Tuhan mencari pelayannya. Berdasarkan kerinduan hati Tuhan terhadap jemaatnya, berdasarkan kasih Tuhan kepada jemaatnya, berdasarkan jemaat yang terus bertumbuh, jemaat yang terus digembalakan, jemaat yang tetap setia kepada kebenaran, jemaat yang terus mengestafetkan kebenaran. Kita tentu siap sedia ketika Tuhan mencari pelayannya. Apalagi di masa seperti sekarang ini, di mana Tuhan ingin setiap anggota jemaat menjadi aktif untuk melayani, menyatakan kasih yang nyata, yang bisa dirasakan, bisa dialami oleh minimal di dalam satu jemaat. Mari kita belajar dari beberapa contoh. Kalau kemarin kita belajar dari seorang yang menyegarkan roh dan jiwa Rasul Paulus, Onesiphorus. Dan pada pagi hari ini kita belajar dari 3 tokoh dalam Perjanjian Baru. Mengapa kita belajar dari tokoh Perjanjian Baru? Sebab inilah yang Tuhan kasih contoh kepada jemaatnya. Sekarang kita mau cari contoh siapa? Ya. Puji Tuhan di dalam Alkitab sudah diberikan penjelasan, diberikan satu gambaran supaya kita tidak repot-repot mencari contoh. Ya. Kadang-kadang kalau kita mencari contoh yang lain, awalnya bagus tapi di kemudian hari perilaku hidupnya menjadi tidak terpuji dan akhirnya kita menjadi kecewa. Wah, menyesal aku mencontoh kehidupannya. Di awal bagus pelayanannya tapi di akhir dia tidak menunjukkan sebagai murid Kristus yang baik dan setia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mencari pelayannya, kita sebagai jemaat Tuhan seharusnya kita menanggapi dari kerinduan hati Tuhan itu. Dan untuk bisa menanggapi, kita contoh dulu yang di dalam Perjanjian Baru sudah ditunjukkan bagi kita semuanya. Yang pertama, ketika Tuhan mencari pelayannya, Tuhan mencari yang tak terlihat, tapi jadi berkat. Dalam jemaat, kita semuanya melayani. Kadang ada pelayanan yang terlihat, yang jelas terlihat ya di mimbar ini gembala berkhotbah itu terlihat ya. Kemudian pelayanan tim musik itu kelihatan ya. Tetapi terkadang di dalam anggota gereja ada pribadi-pribadi yang tidak terlihat tetapi aktif mengerjakan tugas tanggung jawabnya sehingga seluruh jemaat merasakan berkat pelayanannya. Yang tak terlihat tapi jadi berkat. Mari kita mencontoh pelayanan Tabita atau Dorcas. Firman Tuhan berkata di Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 dan 37 dan 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal.
dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kita lihat dulu. Ada anggota jemaat di Yope, seorang murid perempuan. Mengapa disebut murid ya? Karena mereka melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai jemaat atas amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bukankah kita semua juga adalah murid Tuhan? Sebagai murid yang mendisiplin dirinya untuk menjadi serupa dengan gurunya, yaitu Sang Guru Agung Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai seorang murid yang taat, sebagai seorang murid yang mempraktekkan pengajaran dari Sang Guru. Yang menjadi luar biasa dari kehidupan Tabita atau Dorcas dijelaskan di sini. Dorcas itu dalam bahasa Yunani, Tabita dalam bahasa Aramik. Sama dengan Paulus ya, dan Saulus. Itu bahasa Aramiknya, Paulus bahasa Yunaninya. Jadi rupanya jemaat yang ada di Yope ini menjadi jemaat yang luar biasa karena di situ ada seorang yang bernama Tabita. Pelayanannya menjadi indah, menjadi memberkati jemaat. Pelayanan yang unik, pelayanan yang semua orang bisa jadi tidak bisa meniru pelayanan dia. Yaitu pelayanan apa? Pelayanan dengan berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi ini satu pasangan yang harmonis ya. Berbuat baik, memberi. Ya, ini. Kadang-kadang kita maunya melayani secara umum gitu saja. Tapi kalau disuruh lebih khusus lagi, apa pelayananmu? Pelayananku mau seperti Tabita, menunjukkan kemurahan hati dengan memberi, dengan berbuat baik, dengan bersedekah. Ini luar biasa. Kenapa sampai ada orang yang mempunyai kesungguhan hati untuk menunjukkan pelayanannya dengan apa yang dia miliki. Kalau Tabita ini sesuai dengan keahliannya sebagai penjahit. Sebagai seorang penjahit, dia selain menjahit untuk dapat ongkos, dapat upah ya, dari menjahit itu kan orang bayar. Tetapi dia selain dia dapat bayaran dari hasil jahitannya itu, dia juga mempunyai satu tekad. Ada bagiannya di mana dia menarik bayaran. Tapi ada bagian juga ini untuk pelayanan. Tetapi dalam kehidupan kita hari ini ya jangan cari kesempatan dalam kesempitan ya, karena dia melayani lalu kita sengaja jahit supaya gratis. Enggak, seharusnya kalau kita jahit, kita ada uang lebih ya kita kasih lebih ya. Kan kasihan dia ya. Jangan kita memperalat orang lain, enggak boleh. Dalam kekristenan itu nilai-nilai yang luhur itu adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dengan sukacita menjadi saluran berkat. Tetapi yang menarik dari Tabita ini kalau kita merenungkan kenapa kok dia bisa menjahit dan hasil jahitannya itu dibagikan kepada orang lain. Bahkan di ayat 39 itu kepada para janda. Berarti orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita masih sehat, masih seger buger ya, kalau diberi ya enggak usah lah. Oh, enggak usah, saya harus bayar sebagai penghargaan atas karyamu. Ya. Karena menjahit itu kan hasil karya, ya. Enggak sembarangan orang bisa jahit.
Kadang-kadang kita menjahit dengan ongkos yang mahal ya jangan mengeluh. Zaman sekarang ya wajar ya. Wajar karena jahitannya bagus, pas di badan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesunyian ia berkarya. Dalam kesunyian ia berbagi. Nah, ini diperlukan orang-orang seperti Tabita di dalam jemaat Tuhan, secara khusus di Gloria Kayen ini. Ada orang-orang yang mempunyai pemikiran, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada bagian untuk dirinya sendiri, tapi ada bagian yang dia bisa sisihkan untuk dibagikan. Jarang loh orang kayak begitu. Maunya orang itu kan semua untuk saya gitu ya. Kalau bagi-bagi semua untuk saya. Jarang ada orang yang menyisihkan untuk rekannya, untuk saudaranya. Ya. Karena kecenderungan manusia itu serakah. Ya. Hati-hati jangan sampai keserakahan itu menguasai diri kita. Belajar dari Tabita. Perhatikan yang di ayat 36-37 ini dalam kesunyian. Orang jahit itu nggak perlu orang rame-rame, nanti jahitannya jadi kacau. Ketika sepi gitu dia ngerjakan. Dia ukur, dia potong, motongnya tuh harus pas, nggak boleh selendrong, ya. Harus cocok gitu kalau dijahit. Dan ini memerlukan ketekunan, memerlukan kerajinan, luar biasa. Nah, di Jogja ini juga ada contoh ya, khusus untuk gembala sidang atau pendeta itu. Kalau jahit jas itu 50%, saya pernah satu kali mendapat berkat itu, luar biasa, ini pelayanan yang luar biasa. Kadang-kadang kita bertanya apa enggak rugi ya. Orang yang sudah melayani Tuhan dan sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, yang dipikir itu bukan rugi. Yang dipikir ini adalah kesempatan untuk berbagi berkat. Wah, luar biasa kalau banyak orang seperti itu ya. Dan ini memang diperlukan di dalam jemaat. Itulah sebabnya jemaat itu harus menunjukkan jati dirinya bahwa kita ini kumpulan orang percaya yang sudah mengalami Kristus, yang sudah bertobat, sudah percaya Tuhan, ya, sehingga kita tidak lagi dipusingkan oleh orang-orang yang masih kanak-kanak, yang maunya diperhatikan, yang maunya dituruti kemauannya, tidak dituruti ngambek lalu menghilang. Ya. Tidak seperti itu. Di ayat 39 firman Tuhan berkata, di Kisah Rasul pasal 9 tadi, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kadang orang baik itu cepat mati. Ini ya. Ini Dorcas ini pelayanannya ini sangat memberkati jemaat. Tetapi mengapa kok dia cepat sakit lalu meninggal? Waduh. Kan kita merindukan itu kalau jemaat-jemaat yang baik gitu ya. Ini bawa panjang umur, sehat gitu ya. Bukan berarti kita mendoakan yang jahat cepat meninggal. Enggak ya. Ini kebanyakan begitu ya. Kenapa seperti itu ya? Ini tafsiran bebasnya saja mungkin dia sudah sempurna, sudah prosesnya selesai. Ya. Yang masih manusia lama ini masih mau diproses Tuhan lagi sehingga umurnya panjang ya, sakit nggak mati-mati gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus kita menyaksikan ya. Kebanyakan begitu ya, kebanyakan yang cepat dipanggil Tuhan kok yang baik-baik begitu ya. Ini disisahkan kok yang masih hidup lama ini, hidup dalam kedagingan ya. Tapi itulah yang terjadi. Sekarang kita memperhatikan ya, ketika Tuhan memanggil pelayannya, Tuhan memanggil orang-orang yang tetap berkarya dalam kesunyian.
Dan di ayat 39 ini kita melihat bahwa pada saat itu Petrus sedang menuju ke arah Yope, lalu diberitahu oleh murid-murid yang lain, Tabita meninggal gitu ya. Jadi bisa jadi Petrus itu juga kaget, kok bisa meninggal padahal pelayanannya masih dibutuhkan ya. Kadang-kadang kalau pelayanannya masih dibutuhkan ini kok ya Tuhan kenapa cepat engkau ambil ya. Mbok ditahan dulu ya. Tapi rupanya mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tabita itu dibangkitkan. Hidup loh. Wah luar biasa ini. Mengapa dia hidup? Mengapa Petrus membangkitkan dia dan Tuhan mengizinkan dia bangkit? Ya karena pelayanannya masih dibutuhkan. Perhatikan. Janda-janda yang berdiri di dekat jenazah Tabita atau Dorcas ini menangis. Sambil membawa pakaian hasil jahitan dari Dorcas tadi. Saudara, apa enggak sedih ya menyaksikan itu ya. Kadang-kadang yang menjadi perenungan ketika kita sudah terbujur kaku di peti jenazah itu ya. Adakah yang menangisi kita, yang sedih? Ini orang baik, ini orang yang sangat berjasa dalam hidupku. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini cepat pulang ya. Kadang-kadang ini menjadi perenungan ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Atau sebaliknya ya, ketika ada kabar duka lalu semua jemaat katakan puji Tuhan haleluya katanya. Dia sudah bikin pusing semua orang ini. Tuhan cepat panggil dan urusan beres gitu ya, enggak seperti itu. Ini artinya apa? Artinya Dorcas kesaksian hidupnya itu indah. Kesaksian hidupnya itu memberkati banyak orang. Kesaksiannya itu cemerlang. Wah, bukankah saya dan saudara seharusnya bertekad menjadi pribadi yang demikian? Di dalam jemaat kita bisa melayani pekerjaan Tuhan melalui jemaatnya. Kalau kita tidak ada pelayanan yang bisa dilihat orang, bikin sendiri. Bikin sendiri. Dan itu akan jadi berkat pelayananmu bagi sesamamu. Ada orang yang murah hati, ada orang yang rajin berdoa. Di masa sekarang ini rupanya sudah ada perubahan yang bisa dilihat ya. Ada gereja digital sekarang ya, semuanya sudah pegang ini HP. Sudah kebaktiannya ya melihat tayangan di HP. Tapi itulah situasinya. Dan kita mau melayani di bidang itu. Ada orang yang rajin bagikan renungan. Ya. Jadi kalau di WA Group itu ada yang membagikan renungan, bagikan lagu-lagu rohani. Terimalah dengan sukacita. Jarang loh orang yang mau kirim kayak begitu. Mengirim yang baik, yang memberkati. Ya dibacalah. Kalau memorinya penuh, ya dihapus gampang, gak usah kalian pusing. Ya. Nanti ada alasan keluar dari grup, alasannya apa? Udah banyak grup, ya yang grup gak penting kamu hapus. Yang grup jemaat ini penting, ini kalau ada pengumuman, kalau ada hal-hal yang khusus diberitahukan, supaya kita tahu informasi. Kadang-kadang zaman sekarang kok masa HP jadi penuh, emang diisi air. Ganti memori yang tambah memori eksternalnya supaya muat banyak. Masa kita kayak anak kecil dibodohi, HP saya lemot gara-gara banyak grup, ya kamu bodoh sekali. Yang nggak perlu dihapus, jangan yang penting di dalam jemaat kamu hapus jadi nggak tahu informasi. Tiap pagi saya kirim renungan, ayat firman Tuhan, Alkitab suara. Itu kan nggak langsung saya kirim begitu. Saya download dulu, lalu saya ubah ke MP3, dikecilkan sampai 32 sehingga bisa dikirim itu ringan. Jadi HP saudara nggak berat itu terimanya ya, ringan. Udah diatur ya, nggak asal kirim nanti bisa berat itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan,
Mari kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini bukan slogan saja. Jangan sampai ada orang yang hanya minta maaf ya, besar saja kepalanya ya. Ide-idenya bagus ya, tapi tidak pernah dia menunjukkan pelayanannya. Sehingga pernah saya singgung ya, jadi kepalanya besar, tangannya kecil. Ya. Atau mulutnya jadi besar, tangan kakinya jadi kecil karena nggak pernah berbuat. Ya. Cuma hanya di tataran ide saja. Tidak boleh kayak begitu. Tabita membuktikan. Ketika Tuhan mencari pelayannya, Tabita menjawab dalam kesunyiannya, ini aku Tuhan. Dengan karunia rohani yang aku miliki. Aku bekerja untuk hidupku. Tapi juga aku bekerja untuk melayani. Dari yang bisa aku persembahkan, aku beri yang terbaik. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Barnabas. Barnabas yang jujur dan setia menjadi penghiburan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Barnabas, anak penghiburan. Jadi bisa jadi orang tuanya itu lama menantikan kehadiran anak di dalam pernikahannya. Lalu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Barnabas, anak penghiburan, ya, bukan anak yang menjengkelkan. Ya. Sudah anak satu bikin pusing lagi, wah ini orang tua jadi seperti pengen mati saja. Ya. Diberi satu, tapi ini kualitasnya luar biasa. Kualitasnya luar biasa adalah apa? Menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Barnabas menjadi berkat dalam kehidupan jemaat? Itu Barnabas ditunjuk oleh jemaat di Yerusalem lalu diutus ke Antiokhia. Ingat Antiokhia itu pertama kali para pengikut Kristus diejek sebagai Kristen. Awalnya diejek. Diejeknya itu lalu mereka jadi malu. Wah ini kok luar biasa karakter Kristus ini. Mereka mempraktekkan hidup seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Barnabas tampil, diberi kepercayaan oleh jemaat. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas? Tuhan menyertai Barnabas. Mengapa Barnabas disertai Tuhan? Kalau kita melihat kitab Perjanjian Lama, mengapa Yusuf dimanapun dia berada, Tuhan menyertai dia? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Karena Yusuf menghormati Tuhan. Karena Yusuf tidak mau berbuat dosa. Nah orang-orang seperti itu disertai Tuhan. Jemaat Gloria Kayen, mari kita cek sama-sama ya apa yang menyebabkan hidup kita enggak dalam penyertaan berkat Tuhan. Bisa jadi ada sesuatu yang masih disembunyikan dan belum dibereskan. Cepat buang, enggak ada gunanya. Kehidupan lama, manusia lama, hidup dalam dosa. Udah bukan yang menjadi prioritas kita sebenarnya itu. Itu hanya menjadi kesaksian yang buruk. Tidak ada cara lain, buang, tinggalkan. Barnabas menguatkan jemaat. Dia hadir di jemaat Antiokhia, tentu ini bukan jemaat modern seperti hari ini yang semua fasilitasnya lengkap. Jemaat yang masih sederhana.
Karena iman mereka pada Yesus, lalu mereka menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus. Mereka berkumpul menjadi satu jemaat di rumah mereka. Dan Barnabas hadir di situ untuk melengkapi jemaat, untuk menunjukkan teladan hidup seperti Yesus. Sehingga jemaat itu bersuka cita. Barnabas melihat kasih karunia. Nah, inilah hebatnya Barnabas. Melihat jemaat itu sebagai kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang dimaksud talenta ya. Kadang orang sulit menafsirkan tentang talenta ya. Talenta itu apa dikira bakat, apa dikira keahlian? Enggak. Talenta itu kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mau menggunakan kasih karunia Tuhan itu. Kita memendamnya, tidak mau mengembangkannya. Ketika Tuhan datang, tidak ada perubahan dari sebenarnya kamu sudah diberi kasih karunia Tuhan. Kenapa kamu gak gunakan? Kenapa kamu gak mau bertumbuh dalam kebenaran? Zaman sekarang sudah terbuka, bebas. Sudah mudah kita mengakses segala informasi. Berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan mudah sekali. Kalau saudara sudah tidak sanggup lagi karena matanya sudah hampir-hampir ngantuk gitu mau dengar firman Tuhan melalui HP, Alkitab suara, tinggal klik saja, udah bunyi dia. Kamu dengarkan itu. Itu kasih karunia loh itu. Ketika Barnabas melihat jemaat sebagai kasih karunia, ini menjadi kesempatan di mana dia akan melayani jemaat dengan baik. Membentuk jemaat itu. Sehingga menjadi satu jemaat yang hebat. Jemaat Antiokhia yang sederhana. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat itu menjadi beban, wow, jangankan kita mengerjakan tugas pelayanan, kita lihat dulu sudah pusing kepala kita. Tidak boleh seperti itu. Contohlah Barnabas, dia hadir untuk menguatkan jemaat. Dimanapun kita berjemaat, kita selalu hadir menjadi berkat. Jangan saudara datang ke sebuah jemaat lalu saudara koreksi semua, lalu akhirnya saudara tidak mau melayani di situ, hanya nyantai-nyantai saja, memanfaatkan dalam kesempitan, lalu saudara cari untuk kesenangan sendiri. Ketika suruh melayani lalu diam saja, diam 1000 bahasa, tangannya dilipat, lalu wajahnya seolah-olah sedang mengamati. Tiap kali gembalanya khotbah itu salah khotbahnya. Emang kamu mau khotbah? Suruh khotbah enggak mau. Bisanya cuma ngomong aja. Jangan seperti itu. Kehadiran saya dan saudara itu harus menguatkan jemaat. Lihatlah ini sebagai kasih karunia. Jadi talenta itu kasih karunia. Tuhan memberi kesempatan, memberi kasih karunia. Kamu sudah diberi ini loh. Oh, masa enggak mau bertumbuh? Kasih karunia. Enggak digunakan. Bahkan dipendam. Maka Tuhan datang lalu yang enggak punya akan diambil, yang punya ditambah. Apa itu? Kalau itu talenta itu ditafsirkan sebagai keterampilan, ya masa orang nggak bisa nyanyi lalu diambil pita suaranya kan, enggak seperti itu. Enggak bisa main musik lalu dipotong tangannya kan, enggak. Ini kasih karunia ini adalah keingintahuan akan kebenaran tadi, kesempatan yang Tuhan berikan. Semakin kita tahu, tambahkan. Nggak mau tahu, diambil. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan itu, Barnabas menguatkan jemaat. Di ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah, ini berbahagia ini, gembala punya anggota gereja seperti ini.
Orang yang baik, penuh Roh Kudus, penuh dengan iman ya. Bukan sebaliknya penuh dengan kritik, penuh dengan amarah. Enggak seperti itu. Penuh dengan komplain, enggak. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bukan sejumlah orang dipengaruhi lalu hantam gembala. Itu bahaya. Ini bukan orang seperti itu Barnabas. Kasak kusuk ya. Kerjaannya kayak gitu saja, enggak jadi berkat ya. Dimanapun engkau berada tetap jadi batu sandungan, enggak jadi berkat. Tuhan enggak mau pakai orang kayak begitu. Tuhan mau seperti Barnabas. Orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, dengan iman. Hatinya rindu orang itu diselamatkan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Wah, ini luar biasa. Barnabas dan Saulus. Barnabas dan Paulus sama. Jemaat yang dilayani membanggakan. Sampai orang sekeliling situ menyebut Kristen. Kan kita bangga. Kalau kita disebut, kamu kok seperti Tuhan Yesus ya perilaku hidupmu. Wah, kita bangga ya. Perilakumu kayak preman ya. Itu kita sedih gitu ya. Wah, ada anggota gereja kok hidupnya masih hidup lama gitu ya. Kamu bahaya, wah bahaya sekali. Gembala kan bangga, jelas. Orang-orang di Antiokhia itu membanggakan Barnabas. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mencari pelayannya, pelayanan seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang tekun menjaga jemaat milik Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kepada Timotius, diajak oleh Rasul Paulus, ditempatkan di Efesus, gembalakanlah jemaat di Efesus. Lalu Timotius menggembalakan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dia ajar jemaat dengan firman Tuhan. Memang di situ sedang berkembang cerita nenek tua, cerita dongeng, cerita isapan jempol, hampa, kosong. Orang hanya ngomong doang ya, besar omongannya. Berbicara yang aneh-aneh, yang gaib-gaib, senang. Ya. Tapi apakah itu menyelamatkan? Tidak. Itu hanya memuaskan pendengaran. Bahkan kurang puas cari guru lagi. Di dunia ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan yang begituan banyak ya. Tapi Paulus instruksikan kepada Timotius, kamu Timotius, gembala yang masih muda. Awasilah dirimu. Awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pada saat engkau menggembalakan jemaat itu, yang kamu gembalakan ini kawanan domba milik Allah. Sehingga kamu harus benar-benar melayani dengan kesungguhan hati. Tanpa ada maksud untuk mencari keuntungan seperti yang dikatakan kepada Rasul Petrus di kitab 1 Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini banyak yang gaib-gaib. Kalau saudara hari ini lihat di YouTube itu ya. Tokoh di India itu tangannya digini-gini kan. Keluar kalung. Orang ngumpul kayak gini-gini ya. Ini gini-gini kan keluar emas gitu. Bener itu keluar itu. Dia gini-gini kan keluar serbuk. Wih, hebat sekali gitu ya. Yang gaib-gaib banyak. Itulah sebabnya Timotius diberikan peringatan oleh Paulus. Jangan tiru yang seperti itu. Jangan bawa
jemaatmu untuk mengagumi hal-hal yang seperti itu. Biarlah jemaatmu itu engkau gembalakan dengan berdasarkan firman Tuhan, dengan teladan hidup yang baik yang memberkati. Itulah sebabnya tekun menjaga jemaat milik Tuhan. Lalu kalau sudah khotbah habis bahannya lalu bikin yang heboh-heboh gitu ya. Banyak sekali di luar sana. Orang sampai kagum, terpesona itu ya. Yang diceritakan ini bukan menjelaskan firman Tuhan, tapi yang luar negeri semua ya. Hari ini saya ada di Amerika, besok saya di Singapura, besok Israel, muter-muter begitu saja. Ini kapan menjelaskan firman ini? Dikit-dikit mujizat begitu ya. Jemaat dibikin terpesona ya. Memang kita percaya mujizat, tapi kan nggak sampai kayak begitu hebohnya gitu ya. Menganggap dirinya itu mewakili Kristus. Padahal kita ini gembala yang menggembalakan kaman domba milik Allah. Jemaat Gloria Kain yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mencari pelayannya, adakah kita siap untuk menjawab ini? Aku Tuhan, aku mau melayanimu. Gunakan hidupku ini Tuhan, seumur hidupku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati. Mohon pimpinan dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati bagi kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan ini, marilah kita angkat pujian NP nomor 237, bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, rangkaian ibadah telah selesai. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini dapat berbakti bersama dengan jemaat-Mu. Kami yang melayani pada pagi hari ini, Bapak Arifin, Saudara Greg, Saudari Yuli, Saudara Ade, Saudari Marce, Saudara Yohanes, Saudara Vincent, dan Saudara Agni dan Dirham. Kami bersyukur atas tim penata layanan pada pagi hari ini, dan kami semuanya jemaat yang mengikuti kebaktian secara online ini, kiranya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, tuntunlah langkah hidup kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan satu semangat kami memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Berkatilah seluruh warga jemaat, lindungilah dari segala bahaya dan sakit penyakit termasuk dari paparan virus corona. Berkatilah kami sehingga hidup kami bersukacita di dalam Tuhan. Seluruh rangkaian bakti kami ini kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Kasih setia, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sehingga kita hidup berkenan di hadapan-Nya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa dan penyerahan kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita percaya Allah memelihara dan memberkati kita. Salam Maranatha.